Hati kami bersyukur kepada Tuhan. Hati kami berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami membawa segenap hati kami kepadamu Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kita katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah Terima kami. kasih Tuhan. Pertolongan-Mu ajaib bagi Terima kami. kasih Yesus. Engkau Allah yang tidak pernah terlambat. Terima kasih. Engkau Allah yang selalu ada dalam setiap hidup kami. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Haleluya. Ini hidup kami. Berkuasalah atas setiap kami Tuhan. Engkau melayakkan hamba-Mu untuk hamba menyampaikan isi hati-Mu. Berdaulatlah atas hidup kami Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau ambil alih sepenuhnya. Singkapkan rahasia firman-Mu buat kami mengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kembali kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, ya. Kita akan sama-sama melihat, kita belajar, kita mengerti tentang firman Tuhan. Kita buka bersama di dalam Yeremia pasal yang ke-33. Ayatnya yang ketiga, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Saat ini kita akan melihat tentang bagaimana satu seruan yang dijawab oleh Tuhan. Ya, saya berikan tema seruan yang dijawab. Kalau dikatakan dalam pasal 33, Yeremia 33 ayat 3, awalnya dikatakan berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itu akan kita akan diberikan oleh Tuhan. Ya, hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kita ketahui, Tuhan akan singkapkan kalau kita berseru. Kita melihat di sini, ya, berserulah dalam bahasa Ibrani itu dikatakan kara, penyebutannya kaurau. Ya, kaurau. Nah, saudara, arti dari kaurau ini adalah memanggil atau menamai. Ternyata berserulah itu artinya memanggil atau menamai. Kalau dikatakan memanggil, di sini juga dalam pengertiannya itu berteriak dengan keras. Ya, berteriak dengan keras. Jadi bukan hanya berseru aja, ya berseru tuh kadang-kala kan orang hanya menyampaikan, mengeluarkan suatu kata aja, ya. Hanya mengeluarkan suatu kata saja, tetapi di sini dikatakan memanggil, berteriak dengan keras. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dikatakan memanggil, itu berarti sosok yang kita panggil, kita tahu, kita kenal dia. Iya kan? Masa sih kita hanya he. Misalnya ya kalau kita ke pasar itu ya, ibu-ibu yang sering kita sekali kita belanja, ya belanja sayur, lewat lagi dia, hey, gitu-gitu ya. Jadi nggak panggil nama, karena nggak kenal, ya kan? Nggak mengenal dengan dekat, tidak tahu nama, hanya sempat lihat saja. Nah, di sini berserulah, kalau kita dikatakan berserulah, berarti ada suatu hubungan kita dengan sosok yang kita serukan. Dikatakan di sini berserulah kepadaku, berarti kita sedang memanggil Tuhan. Ya, panggillah aku, berserulah kepadaku. Kalau kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berseru ini karena mengenal dan dikenal. Karena kita memanggil, ya kan? Memanggil seseorang, kita mengenal dan kita juga dikenal. Tidak mungkin kita berteriak nama keras-keras, kita hanya nanya di samping kanan kita, itu namanya siapa ya? Terus kita berteriak, kita memanggil keras-keras. Ternyata kita dipelototin ya. Tetapi kalau sampai kita memanggil dengan keras, itu berarti sosok yang kita panggil itu kita kenal dekat. Ya kan? Kita kenal dekat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita dikatakan kita kenal dekat,
dalam Mazmur 3 ayat yang kelima, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Dengan nyaring aku berseru. Daud katakan dengan nyaring aku berseru. Kenapa? Karena Daud itu begitu mengenal Tuhan. Daud itu begitu dekat dengan Tuhan. Ketika dia dikejar oleh anaknya Absalom, di sini dikatakan bahwa dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saudara, untuk memanggil, untuk berseru, untuk memanggil, kita harus mengenal dekat dengan sosok yang kita panggil. Amin. Ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Berarti agar seruan kita itu dijawab, harus ada pengenalan yang kuat, yang dalam, yang intim. Itu harus ada. Dengan sosok yang kita panggil, dengan sosok yang kita berseru-seru itu. Harus ada suatu pengenalan yang kuat, pengenalan yang dalam dengan dia, pengenalan yang intim dengan dia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini perlu ada dilakukan oleh si Daud karena dia begitu dekat dengan Tuhan. Ya. Dia begitu intim dengan Tuhan. Hari-harinya dia selalu berada dekat dengan Tuhan. Intim, dekat, mengenal dalam dengan Tuhan. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat lagi tentang mengenal dan dikenal, ya. Agar seruan kita dijawab, kita harus mengenal dan dikenal kepada sosok yang kita panggil itu. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara, ternyata kalau kita katakan kita mengenal Tuhan, tandanya itu adalah kita menuruti perintah. Kalau kita mengenal pasangan kita, ya, itu pesan dari orang tua supaya keluarga kita tidak terjadi huru-hara di dalamnya setiap hari. Yang suami nggak suka, istri jangan lakukan. Yang istri nggak suka, suami jangan lakukan. Ya, ini gambaran kita dengan Kristus. Ya, ini gambaran kita dengan Kristus. Dikatakan tanda, ya, tanda kita mengenal Dia, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi setiap perintah-perintah Tuhan kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan, di sini dikatakan kita adalah pendusta. Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Wow, kok ngeri ya. Mungkin kita berkata bahwa saya kenal Tuhan, saya Kristen, saya sering ke gereja, saya mengerti akan firman Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita mengenal Dia dan tandanya itu adalah kita menuruti setiap perintah-perintah Tuhan. Kembali lagi tentang berserulah, memanggil yang dikenal. Ya, kita mengenal dan dikenal. Suatu keintiman, saudara, itu akan terjalin. Keintiman itu akan terjalin kalau ada intensitas yang lebih, ya, yang terjalin lebih. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, saudara, mungkin kita katakan bahwa hidup saya fine-fine saja, hidup saya berjalan dengan baik saja,
Tetapi satu hal yang harus kita perhatikan bahwa kehidupan kita ini nanti ada akhirnya. Sekali lagi, kita di sini, kita di dunia itu hanya pendatang. Ya. Kita di dunia ini hanya pendatang. Dan kita akan kembali kepada kerajaan yang kekal. Kita hanya pendatang kok. Jadi bagaimana kita sebagai pendatang dan yang akan kembali kepada tempat yang sebenarnya nanti, apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah mempersiapkan segala sesuatu? Pengenalan akan Dia. Ya. Mungkin kita berkata bahwa kok saya berdoa tetapi kok belum dijawab. Sudahkah kita mengenal Dia intim dengan Tuhan? Apakah kita menjalin satu hubungan yang dekat dengan Dia? Ini penting sekali. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali ya, kita kembali kepada Yeremia tadi, dikatakan berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, untuk dijawab oleh Tuhan, Tuhan pengen kita yakin Dia satu-satunya penolong kita. Kita harus yakin dulu nih di dalam hati kita, di dalam diri kita. Kita tetapkan di dalam diri kita bahwa Dia adalah satu-satunya penolong kita. Gak ada alternatif. Ya, gak ada. Gak ada jalan alternatif, gak ada. Tapi hanya Dialah satu-satunya jalan kebenaran. Dialah satu-satunya sumber pertolongan itu, amin. Oleh sebab itu Tuhan mau kita hanya meyakini bahwa Dia satu-satunya penolong kita. Jangan sampai dengan berjalannya kehidupan kita, dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, kita mulai berkata bahwa pertolonganku karena pekerjaanku. Saya bisa karena bisnisku, saya bisa karena modalku, saya bisa karena mapannya keluargaku dan sebagainya. Dalam pelayanan pun katakan bahwa saya bisa karena saya diurapi oleh Tuhan, saya bisa karena saya banyak tahu, pengalaman. Bukan. Tuhan mau Dia satu-satunya di dalam hidup kita. Kita lihat di dalam Mazmur 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Kita baca ayat ini. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku memberingkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara perhatikan baik-baik perkataan dari Daud ya, ketika dia dikejar oleh anaknya Absalom. Saudara lihat dikatakan, ya Tuhan betapa banyaknya lawanku, banyak musuh. Di sekitar kita banyak tantangan, banyak masalah. Siapa yang bilang dia tidak ada masalah? Ada. Siapa yang bilang keluarga itu dalam hubungan suami istri itu ya, itu tidak ada perdebatan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau sampai tidak ada perdebatan, itu mungkin yang satu agak tuli dan satu bisu. Ya. Itu pun kadang-kadang pasti adalah sedikit ya. Tidak mungkin. Tetapi
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, masalah-masalah di sekitar kita itu kembali kita bawa kepada Tuhan. Jangan kita bawa kepada orang-orang di sekitar. Karena di sekitar kita itu musuh-musuh kita. Singa yang sedang mengaum-ngaum mencari mangsa. Amin. Jadi kalau misalnya saya sama Pak Hermawan misalnya, saya sama Bapak Gembala punya masalah. Terus saya ceritakan nih. Saya ceritakan misalnya ke salah satu jemaat. Atau ke teman lah ya. Saya ceritakan, tadi saya katakan jangan cerita-cerita ya. Ya saya percaya sama kamu, jangan cerita-cerita ya. Oh iya. Suatu saat saya clash dengan dia. Oh itu makanya dia itu selalu berantem loh sama suaminya karena ini dan ceritakan ke orang lain. Itu masalah di sekitar kita. Siap-siap kita menjadi mangsanya, ya, mangsa seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi mari kita kembali datang kepada Tuhan. Si Daud, dia dikejar sama anaknya, mau dibunuh sama anaknya sendiri. Dia datang kepada Tuhan. Datang bawa kepada Tuhan. Saudara percayalah, ada kekuatan baru yang akan kita terima ketika kita datang kepada Tuhan. Ada hikmat Tuhan yang Tuhan berikan. Ada satu pengertian yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengatasi, untuk kita menghadapi tantangan itu. Ya, nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini kembali di dalam Mazmur ini, Daud katakan begini, banyak orang yang berkata tentang aku. Nah ini dia. Saudara tahu, di sekitar kita mungkin banyak orang yang sedang mempergunjingkan kita. Ya. Dan orang berkata bahwa gak mungkin nih dia berhasil. Ah dia ini nanti gak mungkin akan bangkit ketika dia jatuh. Gak mungkin dia bangkit. Gak mungkin dia akan kembali berhasil. Gak mungkin. Ya, saudara, Daud berkata bahwa banyak orang di sekitarnya, ya banyak orang berkata bahwa baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tuhan tidak akan tolong. Tuhan gak mungkin tolong. Orang-orang di sekitarnya berkata seperti itu. Gak mungkin. Gak mungkin Tuhan itu nolongin dia. Gak mungkin. Ini Daud lapor sama Tuhan. Ya, Daud lapor kepada Tuhan. Dan saudara perhatikan pada ayat yang keempat. Kembali Daud bangkit. Dan Daud berkatakan, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Wow, luar biasa. Ya. Dia mematahkan perkataan orang-orang di sekitarnya. Saudara, kalau kita mau supaya apa yang kita serukan itu dijawab oleh Tuhan, kita harus yakin bahwa Tuhan itu satu-satunya pertolongan kita. Walaupun di sekitar kita ini mulai meragukan kita, orang-orang mulai berkata-kata dan melemahkan iman kita, kita patahkan itu dan kita katakan, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Orang-orang mungkin berkata bahwa nanti dia tertunduk, dia jalan tertunduk, ya malu karena anaknya sendiri yang mau menyerang dia. Pasti malu dia nih, ya pasti malu. Tidak mungkin Tuhan tolong dia. Tetapi dia patahkan itu saudara. Dia katakan tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Mungkin hari-hari ini saudara pun mengalami hal yang sama. Saudara mungkin diperkatakan bahwa tidak mungkin Tuhan jawab doamu. Tidak mungkin engkau akan menjadi seorang pemenang dalam bisnismu. Mungkin orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita mulai meragukan apa yang kita kerjakan. Tetapi kita katakan bahwa, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di sini Daud perkatakan dengan nyaring.
Ya, dan pada ayat 5 dikatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Wow, luar biasa. Saudara, kalau saudara baca ayat pasal 3 ini, Daud berkata, aku membaringkan diri lalu tidur. Saudara bayangkan dikejar-kejar tetapi dia bisa membaringkan diri lalu tidur. Orang yang tidur itu pasti dia tenang, iya kan? Dia tenang, pikirannya, hatinya tenang. Baru dia bisa tidur. Iya kan saudara? Orang yang bisa tertidur nyenyak, itu ketika hatinya tenang, pikirannya tenang. Percaya deh, ibu-ibu kalau belum selesai nih kerjaannya, itu sudah tidur, mikir, ya kan? Mikir, aduh belum selesai nih. Ya, tidur kebangun gitu kan. Gitu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi di sini Daud pada ayatnya yang ke-6 di situ dikatakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Wow, luar biasa. Perkataan Daud seperti ini bukan dia ada di istana, bukan. Tetapi dia dalam pelarian. Ya, dikejar-kejar. Tetapi dia bisa katakan dengan aman. Karena apa? Dia yakin bahwa Tuhan satu-satunya penolongnya. Haleluya. Ya, Tuhan satu-satunya penolongnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, carilah Tuhan, maka kita akan hidup. Amos 5 ayat yang keempat, bisa saudara baca aja. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Cari Tuhan, jadikan dia satu-satunya penolong kita. Mungkin atasan kita, mungkin teman-teman kita berusaha untuk menjatuhkan kita atau mengkat bagaimana kita naik. Tetapi katakan, engkaulah pertolonganku. Engkaulah perlindunganku. Carilah Tuhan, maka engkau hidup. Ya, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ini firman Tuhan. Diulang lagi pada ayat yang ke-6. Carilah Tuhan. Ya, maka engkau hidup. Ya, dalam Amos 5 ayat 6 kembali lagi, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Berarti ini satu penegasan kembali kepada kita. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Saudara, hidup di sini berbicara tentang segala macam hal dalam hidup kita. Ya. Cari Tuhan. Semangat kita untuk melewati hari-hari akan hidup. Carilah Tuhan, maka kita akan memiliki satu keyakinan, suatu pemikiran yang dibaharui, yang dihidupi. Ya, carilah Tuhan, maka apapun yang sepertinya tidak ada harapan, Tuhan mampukan kita untuk memandangnya dengan semangat dan penuh harapan. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudara, dalam keyakinan Tuhan satu-satunya penolong, maka kita akan memiliki satu kepastian. Ya, kita akan memiliki satu kepastian. Saudara, kita lihat, saya ajak saudara baca di dalam Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-31. Tuh kita baca, tetapi orang-orang yang nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya. Dalam bahasa Ibrani, menantikan ini adalah melekat. Pengertiannya melekat. Menantikan Tuhan berarti melekat dengan Tuhan. Kita akan mendapat kekuatan baru. Carilah Tuhan dan nantikan Dia, melekat dengan Tuhan.
kita akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Wow, luar biasa. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, dikatakan mereka itu seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kekuatan sayapnya ketika badai datang, ketika masalah datang, badai datang, dia tidak berusaha mengepakkan sayapnya, enggak. Tetapi dia membentangkan dan dia memakai badai itu untuk terbang tinggi. Seberapa besar masalah yang saudara hadapi? Saudara yakinlah bahwa kalau Tuhan izinkan itu terjadi, sebenarnya Tuhan mau mengangkat saudara. Ya, Tuhan mau mengangkat saudara ke level berikutnya. Asalkan apa? Bersinergi dengan Tuhan. Ya. Bagaimana kita menyatukan kekuatan kita. Kita melekat dengan Dia. Menanti-nantikan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Berarti kita menyatukan hidup kita dengan Tuhan. Saudara, di dalam kita bukan kekuatan kita lagi. Tetapi kekuatan Tuhan yang ada di dalam kita. Sehingga ketika masalah-masalah datang dalam kehidupan kita. Saudara tahu yang menghadapinya itu Tuhan. Ya. Yang menghadapinya itu Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, carilah Tuhan. Ya, yakin dalam hidup kita, kita harus yakin bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Amin. Yakini di dalam hidup kita. Yakin. Tuhan itu satu-satunya penolong. Saudara, ketika saudara mungkin pusing dengan masalah hidup saudara, dalam keseharian saudara, ngomong-ngomong dengan Tuhan. Ngomong-ngomong. Gak perlu harus ke satu tempat terus harus kusuk gitu. Enggak. Ketika mungkin saudara sedang bekerja dan tiba-tiba saudara teringat, aku punya masalah ini Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Itu berarti kita sedang menjadikan Dia satu-satunya penolong kita. Ya, kita sedang menjadikan Dia satu-satunya penolong kita. Apa aja dalam segala sesuatu, jadikan Dia satu-satunya penolong. Saudara, tapi terkadang yang membuat Allah tidak menjawab. Bahkan saudara, kalau zaman sekarang itu memblokir mungkin ya, gak menjawab kita. Kita lihat di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengarkan ialah segala dosamu. Saudara, mungkin kita berkata bahwa kejahatan itu hanya merupakan suatu tindakan kriminal, membunuh dan lain sebagainya. Mungkin kita berkata bahwa dosa itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan dalam bentuk persinahan. Itu namanya dosa. Tetapi Tuhan katakan ketika kita tidak melakukan perintahnya, berarti kita sudah menjadi pendusta, kita sudah melakukan dosa. Tuhan mau hidup kita, keseharian kita menuruti perintahnya. Saudara, dan hari-hari ini iblis sedang menabur supaya manusia terikat dengan dosa. Dosa apa? Saudara, kita buka di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kan semua yang kita lakukan itu kan untuk diri kita.
Tuhan percayakan segala sesuatu yang kita olah, yang kita lakukan, baik itu dalam pekerjaan kita di kantor, ya, baik dalam pekerjaan kita dalam segi apapun, dalam pelayanan, apapun itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau kita olah semua itu, ya, dengan takut akan Tuhan. Hati ini tertuju kepada Dia dengan tidak ada dasar akar bahwa kita mencintai uang. Kita butuh uang, tapi jangan sampai kita mencintai Dia. Karena kalau kita mencintai Dia, berarti kita akan diperbudak oleh uang. Saudara, istilah sekarang itu kan bucin, ya kan? Budak cinta. Mungkin itu hanya seperti candaan saja. Tetapi saudara tahu di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 ini. Itu akar segala kejahatan ialah cinta uang. Budak cinta uang. Ya, bucin sama uang. Ini yang berbahaya. Kita menyiksa diri kita sendiri. Ya, kita menyiksa diri kita sendiri. Dengan berbagai-bagai duka. Bukan orang lain yang nyiksa, tapi kita sendiri yang menyiksa. Dan itu Tuhan tidak senang. Semua itu masuk di dalam hal-hal yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah. Ya. Jadi semua itu, segala sesuatu itu masuk, ya, di dalam hal-hal yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah. Masuk di dalam kejahatan. Ya, itu semua masuk dalam kategori kejahatan dan merupakan pemisah antara kita dengan Allah. Saudara, dan semua yang berbau daging. Itu juga adalah pemisah kita dengan Allah. Perbuatan daging telah nyata. Galatia 5 ayat 19. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Itu masuk di dalam semua yang berbau daging. Dan saudara tahu yang senang daging itu apa? Serigala, ya kan? Pemangsa-pemangsa daging. Itu yang akan menyerang kita. Kenapa? Karena kita bau daging. Karena kita berbau daging. Jadi menjadi sasaran empuknya dia. Tetapi kalau kita melekat dengan Tuhan. Hidup kita harum akan Kristus. Kita melekat dengan Tuhan. Maka kita akan melihat hidup kita akan diubahkan. Dan Allah menjawab setiap seruan kita, ya, kita memanggil Dia, kita menamai Dia dengan nama spesialnya kita, karena kita intim dengan Dia, ya kan? Kita intim dan kita menamai dengan panggilan spesialnya kita dengan Dia. Dan saudara percayalah bahwa Allah mau kita lakukan semuanya itu berseru dengan mengenal dan dikenal. Kita yakin bahwa Tuhan itu satu-satunya dalam kehidupan kita. Carilah Tuhan, ya, maka engkau akan hidup. Menanti-nantikan Dia, hidup melekat dengan Tuhan. Maka kita akan melihat suatu perubahan dalam kehidupan kita. Hal-hal ajaib terjadi dalam hidup kita. Amin. Saudara, percayalah bahwa Tuhan begitu rindu menjawab setiap seruan doa kita. Ketika kita berseru, hati Tuhan
mata Tuhan tertuju kepada kita. Tuhan begitu rindu untuk menjawab. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Tapi Tuhan mau kita adalah sosok ketika kita berseru. Kita mengenal Dia. Dan kita pun dikenal. Tuhan juga mau ketika kita berseru, kita yakin bahwa Dia adalah satu-satunya penolong. Tidak ada alternatif lainnya. Tidak ada channel-channel lainnya. Tapi kita benar-benar yakin Engkau satu-satunya penolongku. Miliki rindu untuk cari Dia. Karena ketika kita cari Tuhan, maka kita akan hidup. Melekat dengan Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan menyerah. Kami akan datang kepadamu. Kami tidak pernah ragu dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Sekali lagi katakan, tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Ku takkan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat-Nya nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat-Nya nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat-Nya nyata. Ku takkan berhenti percaya. Saudara, mungkin hari-hari ini saudara sedang menghadapi tantangan dalam pekerjaan, dalam bisnis saudara, dalam keluarga saudara, bahkan mungkin dengan diri saudara sendiri, dengan diri kita sendiri. Tapi pada saat ini, mari kita mau berseru kepada Tuhan. Kita mau menjadi sosok yang mengenal Dia dan dikenal oleh Dia. Kita mau datang kepada Tuhan dan menjadikan Dia satu-satunya penolong kita. Percayalah, mujizat itu nyata bagi setiap kita.
Ketika kita tidak berhenti percaya, kita tidak menyerah, kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara percaya bahwa Tuhan turut merasakan apa yang saudara rasakan saat ini. Dalam ketidakberdayaan saudara, Tuhan tahu dan Tuhan mau tahu. Tuhan mau menolong saudara. Nyanyikan pujian ini. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Oh, ku takkan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita mengangkat suara kita menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Ya Tuhan, biarlah setiap firman yang ditaburkan memberikan kekuatan kepada kami dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau berseru kepada Engkau Tuhan, memanggil nama-Mu selalu di dalam kehidupan kami, lewat pujian penyembahan kami, lewat doa-doa kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kami semua yang melayani Tuhan. Engkau memberkati kami semua yang hadir Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati kota kami. Engkau memberkati pekerjaan anak-anak-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali. Yang mengalami masalah dalam rumah tangga Tuhan pulihkan. Yang mengalami masalah dalam pekerjaan Tuhan Engkau yang ambil alih semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Para janda, duda, yatim piatu, orang-orang miskin yang menderita karena bencana alam, peperangan, sakit, penyakit. Tuhan juga datang memberikan penghiburan kepada mereka. Yang berbeban berat, Tuhan menghampiri mereka. Terima kasih Tuhan, sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Saudaraku, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa kekuatan kuat kuasa Allah yang khusus, yang tidak terbatas. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.